Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada seluruh jamaah salat subuh rahimakumullah, seperti biasa, mari kita awali pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha wa lahu abawani radiyani anhu aw ahaduhuma futihat lahu abwabul jannati wa man amsa wa lahu abawani sakhitani alaihi aw ahaduhuma futihat lahu abwabu jahannam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memasuki waktu pagi dia masih mempunyai dua orang tua, yang keduanya meridhoinya atau mempunyai salah satu dari kedua orang tua, futihat lahu abwabul jannah, maka dibukakanlah untuknya pintu-pintu surga. Wa man amsa walahu abawani, dan siapapun memasuki waktu sore dan baginya masih punya dua orang tua dalam keadaan murka kepadanya, au ahaduhuma, atau salah satunya, futihat lahu abwabu jahannam, maka dibukakanlah untuknya pintu-pintu neraka jahannam. Hadis ini betapa pentingnya orang mendapatkan ridho dari orang tua, keduanya maupun salah satunya. Ya, karena ini masih bab kemarin birrul walidain ya. Mengejar ridho orang tua adalah keharusan bagi anak-anak. Ya, menghindari kemarahan orang tua juga merupakan kewajiban setiap namanya anak. Cuman sebenarnya mencari ridho sama mencari murka itu sama beratnya. Cuman kalau mencari murka mungkin lebih ringan. Kalau mencari ridho lebih berat. Bahkan kalau cari murka mau nggak usah pakai perbuatan kan. Ya, pakai sikap aja udah bisa gitu. Tapi kalau mencari ridho ini yang berat. Makanya kita berusaha hidup ini, ada istilah birrul walidain itu selama hidup kita diwajibkan, setelah meninggal juga masih diwajibkan. Lah birrul walidain di dunia yang disebut mencari ridho orang tua, ridho itu kan paling tinggi sebenarnya. Ya kan, pertama disukai dan dicintai orang tua dulu. Setelah dicintai baru diridhoi, kan begitu. Jadi ridho itu sebenarnya paling tinggi. Ya, jadi mencari perbuatan dan sikap yang diusahakan kepada orang tua supaya dicintai dulu aja itu juga sudah berat, apalagi sampai kepada yang diridhoi. Itu tingkatannya. Makanya semua ucapan dan perbuatan anak yang disukai orang tua dilaksanakan terus-menerus, maka ujungnya diridhoi orang tua. Ini misalnya kalau anak ngomong begini, orang tuanya seneng, oh berarti ini bagus, teruskan. Kalau anak ngomong begini, orang tua kesinggung, ya stop, jangan dilanjutkan, gitu doang kan ya. Artinya kebiasaan ucapan dan sikap yang baik kepada orang tua yang membuat orang tua suka, itulah bagian dari birrul walidain. Ya cuman tadi yang berat adalah konsistensinya. Artinya begini,
ketika kita tahu itu bagus untuk dilaksanakan dan diucapkan kepada orang tua, ketika kita kondisinya normal, ya mungkin ringan-ringan saja. Tapi ketika kondisinya nggak normal, ya boleh jadi berbalik, ya kan? Nah, tolong belikan rokok, gitu kan? Enteng ya Pak Haji ya, enteng sebenarnya, teman beli rokok doang. Tapi kalau ketika anak kita kondisinya lagi marah, minta sesuatu nggak dikasih, suruh beli rokok juga berat, ya kan? Wong saya minta ini nggak dikasih, kenapa suruh beli rokok? Itu kondisinya berubah gitu itu. Jadi yang berat sebenarnya konsistensinya itu, ya kan? Dalam kondisi apapun tetap yang baik dijalankan terus, itu emosi atau tidak emosi gitu. Ya itu yang berat, ya. Ya kemudian biasanya orang tua itu kalau lihat anaknya rajin ibadah, otomatis orang tua suka, tidak otomatis. Jadi dipanggil nggak ada kemana, lagi sholat, orang tua nggak akan marah, lagi sholat, ya kan ya. Dipanggil di mana, nggak taunya lagi ngaji, orang tua nggak akan marah karena anaknya lagi beribadah. Tapi kalau masih cari di mana, lagi main PS, lah itu beda lagi. Nah itu ketika kecil tentunya. Lah sekarang kalau sudah tua begini, birrul walidain atau cari ridhonya gimana? Orang tuanya masih hidup apa enggak kan gitu? Ya yang paling pokok tentu kalau orang tuanya masih hidup dan kita sudah dewasa, Al-Quran bahasanya wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Anak berkewajiban memberi nafkah, mencukupi nafkah dan mencukupi pakaiannya. Itu yang wajib ya. Birrul walidain mutlak wajib kata Al-Quran, mencukupi sandang dan pangan orang tua itu wajib. Ya, karena sudah dewasa, sudah mampu mencari nafkah. Kalau tadi kan anak kecil suruh beli rokok segala. Ya kalau udah dewasa masih suruh beli rokok ya enggak kayaknya ya. Paling ngasih nafkah, mungkin uangnya lebih buat beli rokok kalau yang masih ngerokok ya karena banyak umur 70 tahun masih ngerokok juga ada kan ya. Masih ada ya kalau yang rajin ngerokok gitu itu kan tetap saja ada. Jadi ketika masih hidup di dunia ya, yang mutlak ya, yang berbuat baik kepada orang tua itu adalah menjamin nafkahnya dan sandangnya. Dan itu pula yang dijalankan oleh Rasul kepada orang tuanya, orang tua angkat, karena Nabi sudah nggak punya orang tua. Namanya Mariatul Qibtiyah, ada Ummu Aiman ya kan. Itu Siti Halimah, itu kan orang-orang yang dulunya berjasa sama Nabi, seperti ya yang tukang nyusui itu kan orang tua angkat kan disebutnya. Lah itu Nabi tetap berbakti menjamin mereka sampai akhir hayatnya. Itu yang dijalankan Rasul. Kemudian kalau sudah meninggal gimana? Masih tetap ya, orang harus birrul walidain. Caranya gimana? Wong udah meninggal ya. Satu, menjaga nama baik yang sudah meninggal. Penting nggak Pak? Penting ya. Orang tua dulu orang terkenal, orang baik ya, itu harus tetap dijaga. Bagaimana jaga nama baik? Jangan dinodai oleh sikap dan perbuatan kita. Karena begini, kalau bapaknya wali, anaknya tukang maksiat, dihargai orang nggak kira-kira? Kan enggak, ya kan? Yaitu mengikuti jejak dan langkah mereka, itu namanya menjaga nama baik orang tua. Kalau orang tua dulu yang meninggal rajin sholat, ya kita mesti rajin sholat, namanya jaga nama baik. Kalau enggak nanti orang bilang bapaknya rajin sholat, anaknya enggak sholat, kan jadi jelek. Itu namanya enggak menjaga reputasi orang tua. Kemudian kewajiban orang tua yang belum dijalankan ketika hidup, dilanjutkan oleh anaknya, itu setelah meninggal. Contoh, orang tua sebelum meninggal belum haji, belum umroh, maka anak wajib menghajikan dan mengumrohkan kalau mampu.
Ya kalau sudah mampu tentunya ya. Tapi kalau mengumrohkan menghajikan kayaknya mampu ya Pak Haji. Ya karena murah kan, bukan haji yang sebenarnya kan, cuma nitip doang. Ya kalau di KBIH itu ada yang 10 juta, ada yang 7 juta, ada yang 5 juta, gimana KBIH-nya ya Pak Haji ya. Cuman menyebutin nama siapa bin siapa, diwakilkan mahasiswa yang lagi kuliah doang ya. Murah kan, bukan haji beneran ya. Kalau haji beneran kan mahal ya. Iya, kabarnya sekarang 45 juta kabarnya. Bener gak Pak Haji? Ya naik lagi kabarnya. Karena ada swabnya katanya. Jadi nambah swabnya jadi nambah gede Pak. Jadi ya. Lah itu. Ya kemudian kalau orang tua dulu punya nazar, lanjutkan. Karena nazar itu wajib. Kalau memang nazarnya kebaikan. Kalau nazarnya keburukan enggak. Ya, karena Nabi bahasanya begini, man nazara ayyuti Allah falyuti'hu. Siapa yang nazar untuk berbuat baik kepada Allah alias beribadah, ya falyuti'hu, maka harus dilaksanakan. Wa man nazara ayyasi Allah fala ya'si. Siapa nazar mau maksiat, maka jangan dilanjutkan. Itu jadi tergantung nazarnya apa. Jadi kalau nazarnya baik wajib. Ya soal nazarnya gede kecil ya di situ yang repot kalau gede ya. Kalau kecil mah iyalah nazar sholat tahajud, sholat apalah enteng kan. Tapi kalau nazarnya itu sampai miliaran ya kerepotan ya. Itu. Jadi nazar juga wajib dilaksanakan oleh anaknya untuk birrul walidain tadi. Kemudian yang penting lagi tentu mendoakan mereka setelah meninggal. Ya doanya nggak banyak-banyak kan. Doa orang meninggal itu kan maghfirah sama rahmah. Nggak ada air putih yang hangat bagus. Ya, jadi disinilah kita cuma disuruh mendoakan aja, masa berat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum gitu kan ya. Ya itu kan nggak berat ya. Ya, yang ringan lagi Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang lebih ringan lagi. Ya cukup kalau nggak sempat setiap waktu ya cukup 5 waktu, setiap waktu aja habis sholat. Nah itu birrul walidain setelah wafat. Nah di sini kata Nabi, siapa yang masuki waktu pagi orang tua ridho, maka semua pintu surga dibuka untuknya. Masuk waktu sore orang tua tidak ridho, pintu neraka dibuka. Artinya ya orang dapat murka orang tua cepat, orang dapat ridho orang tua juga bisa berubah cepat. Itu. Ya misalnya yang cepat begini, ketika orang tua sudah meninggal, warisan mau dibagi, ya kan? Ya begitu dibagi yang satu nggak puas. Yang tadinya sebelum nggak puas mah dia masih doa terus, Allahumma ighfirli wa liwalidayya. Begitu dapat warisannya nggak puas, nggak mau doa lagi. Itu namanya berubah cepat, bukan ya? Tadinya masih doa, begitu dapat warisan kecil lalu nggak doa lagi. Itu bisa berubah dalam waktu singkat itu. Nah disinilah orang memang harus konsisten untuk selalu birrul walidain. Selanjutnya waqala alaihi salatu wassalam, idza kunta fis salati fada'aka abuka fa'ajibhu wa idza da'atka ummuka fa'ajibhu. Ya, selanjutnya Nabi bersabda, apabila kamu, ini kepada salah seorang sahabat Nabi bilang, apabila kamu sedang ada dalam sholat sunnah, fada'aka abuka, kemudian kamu dipanggil oleh ayahmu, fa'ajibhu, ya maka jawablah. Wa idza da'atka ummuka fa'ajibha, dan apabila dipanggil oleh ibumu maka jawablah. Kenapa? Fa inna ijabatal walidaini fin nafli afdalu min adamiha. Karena menjawab panggilan orang tua ketika dalam keadaan sholat sunnah itu jauh lebih afdal dibanding tidak. Itu maksudnya begini,
menjawab orang tua wajib, sholatnya sunnah, maka wajib dikedepankan gitu. Tapi kalau sholatnya wajib ya enggak gitu. Jadi kalau kita lagi sholat sunnah dipanggil orang tua, batalkan dulu dijawab gitu tuh. Setelah dijawab sholat lagi gitu. Itu boleh kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat duhur lagi Allahu Akbar dipanggil, ya nggak usah jawab karena wajibnya lebih tinggi lagi. Itu kan ya. Yang sama juga begini kan, kita puasa Senin, puasa Kamis, mertua datang, ya kan? Nah itu menghormati tamunya wajib, menghormati mertuanya wajib. Ya, sedangkan puasa Seninnya sunnah. Ya, lah itu di dalam fikih nyentrik keterangannya. Ya, disuruh membatalkan puasa Seninnya, suruh menghormati tamu yang wajib. Yang menarik ketika tamunya pulang, boleh melanjutkan puasa. Ya, udah kenyang lanjutin puasa. Ya, iya itu kan ya. Lah itulah hukum Islam begitu indah ya. Mertuanya datang dihormati, ikut makan bareng, setelah habis makan bareng pulang puasa lanjut lagi sampai sore. Ya itu luar biasa. Jadi mirip-mirip orang puasa Ramadan lupa karena hari pertama pagi-pagi nyarap ya. Nyarap udah kenyang, udah habis kenyang baru inget lah ini kan puasa Ramadan tanggal 1. Ya udah lanjutin aja puasanya itu kan ya. Kondangan lupa kan? Ya masalahnya bukan kondangannya. Ini persoalannya lupa tadi gitu. Ya kalau kondangan kayaknya nggak lupa ya, rame-rame kayak. Iya kalau sendirian itu boleh jadi lupa. Ya kata Nabi fa inna ma razaqahullah. Karena sebenarnya dia kasih rezeki lewat puasa itu. Ya udah lanjutkan lagi. Ya habis sarapan pagi kumur ya biar nantinya enggak banyak selilit di gigi di situ nanti nyelap ya atau enggak usah gigi lagi ya teruskan. Itulah kadang-kadang hukum Islam itu kayak seperti itu karena pilihannya wajib dengan sunnah, wajib harus dikedepankan. Yang paling nyentrik begini, orang punya orang tua satu-satunya, anak juga satu-satunya laki-laki. Ya, orang tuanya naudzubillah misalnya sakit parah di rumah sakit. Ya kan? Lah, dia nungguin sakit ibunya ketika hari Jumat. Lah pilihannya nungguin orang tua sakit di rumah sakit atau Jumatan gitu loh. Itu kan pilihannya begitu. Ya kan? Ya, tergantung sakitnya. Kalau sakitnya sudah parah, dikhawatirkan wafat tidak tahu, maka pilihannya tetap mengedepankan nunggu ibunya tidak sholat Jumat. Kalau memang sakitnya benar-benar parah, khawatir dia wafat, justru anaknya tidak mentalkin atau mengajari kalimat tauhid. Itu. Nah itu karena seumur hidup sekali mengantarkan husnul khotimah masalahnya. Itu. Maka dimenangkan yang mafsadat dulu. Karena dalam hukum Islam ada istilah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mengatasi bahaya harus dikedepankan daripada mengejar kebaikan. Jumat mengejar kebaikan, di sana mafsadat kalau meninggal tidak tahu. Itu. Maka dimenangkan itu. Ya, termasuk mafsadah lebih jauh lagi, sehingga kalau kita pergi haji kemudian satpamnya nggak sholat Jumat, ya itu tidak salah. Ya. Karena satpamnya mengatasi mafsadat, ya satpamnya menjaga keamanan gitu, ya kan, dia dapat keringanan tidak ikut jamaah, nanti jamaah selesai baru sholat. Itu karena mafsadat, jamaahnya maslahat, ini mafsadat. Ya kan? Karena kalau di satpamnya sholat atau hilang semua gimana? Gitu kan? Jadi itu hukum Islam. Jadi bahaya harus diatasi lebih dahulu. Gitu kan? Makanya jangan sampai jamaah subuh pintunya nggak dikunci gitu Pak Agus. Karena keamanannya itu lebih penting daripada sholat jamaahnya gitu. Itu mafsadat harus
dahulukan keamanan itu ya. Itulah dalam hukum Islam memang bagus sekali kalau kita jalankan. Cuman kalau nggak tahu kan suka ketukar-tukar, ya kan? Ya contoh begini, kita ini kadang-kadang sehari dapat undangan ada 4, pernah nggak? Sehari undangannya 4 ya. Yang satu undangan meninggal tetangga, ya kan? Yang satu undangan pernikahan, yang satu undangan ngisi rumah baru, yang satu undangan khitanan, ya kan ya, sehari 4. Nah ini gimana? Ya tetap kembali ke yang tadi, hukum itu yang madorot dulu, baru yang wajib, baru yang sunnah. Tingkatannya, ya kita ini datang yang pertama yang madorot, yaitu yang musibah. Habis yang musibah, yang wajib. Yang wajib itu pernikahan hadirnya wajib. Itu diundang pernikahan itu hadirnya wajib. Baru yang sunnah itu kan ya. Yang sunnah boleh khitanan dulu atau syukuran rumah dulu, terserah, itu sama-sama sunnah. Itu bedanya ke sana. Ya, cuman kalau perutnya lapar yang mana duluan Pak? Situasional katanya. Iya, kalau ya perutnya udah keroncongan, kalau hadir ke mayat makan nggak enak gitu ya. Masa orang meninggal saya makan nggak enak amat kan ya. Ya milih yang mana Pak ya? Sepsul. Makan dulu ya, di pernikahan dulu. Ya padahal aturan Islam mafsadat dulu, baru yang wajib, kemudian yang sunnah. Nah ini begitu kalimat di dalam fikihnya. Kalau kita baca ada urutannya. Lah di sini kalau anak lagi sholat sunnah dipanggil orang tua, maka sholat sunnah boleh dibatalkan, dijawab dulu. Tapi kalau sholat wajib tidak boleh ya. Ya karena hukum sholat lebih tinggi walaupun sama-sama wajib birrul walidain itu kan ya. Nah ini kalau memang bisa dijawab ya. Tapi kalau kondisi nggak bisa dijawab gimana ya, nggak bisa. Ya kan, misalnya orang itu sedang ada di satu tempat yang kalau orang ngomong nggak kedengeran ya tentu nggak bisa jawab, orang nggak kedengeran bagaimana gitu kan ya. Itu kondisi namanya ya. Di sini sawa ungkanat fil fardi au fin nafli ya. Di sini kalau memang sholatnya itu sholat wajib kemudian dijawab, maka sholat fardunya jadi batal, harus diulang ya. Cuman ya gitulah, susah kita ini kadang-kadang ada kita lagi sholat wajib, ada yang salam, assalamualaikum gitu ya. Ada telepon ada telepon kata Pak Haji. Ya ini kalau kita sholat gimana, ya udah biarin aja, karena tidak semua salam wajib dijawab gitu kan ya. Lu salam itu tidak semua wajib dijawab karena kondisi berbeda. Orang lagi sholat, ada orang salam, nggak wajib dijawab karena lagi sholat, gitu kan. Yang kedua, orang lagi dalam WC, orang salam, tidak wajib dijawab, mau lagi di WC, gitu kan. Selanjutnya orang lagi baca Quran, kita ada orang salam, ya nggak dijawab karena lagi baca Quran. Jadi ada kondisi yang memang tidak dijawab, gitu itu. Ada aturan, gitu itu. Ya cuman ada yang kadang-kadang karena tamunya orang penting ya Pak Haji, mau bayar utang 3 miliar lagi. Pak Agus ya ditunggu-tunggu dari pagi, lagi sholat duhur, Allahu Akbar, salam, assalamualaikum. Gimana Pak Agus? Terusin duhurnya apa ditunda dulu nih? 3 miliar ini. Ya akhirnya begitu salam ya, wah ini kalau saya batalin nggak boleh, malah sholatnya dikencengi Allahu Akbar. Lah itu ya itulah kadang-kadang ya. Ya itulah kadang-kadang ibadah keganggu aja ya Pak dalam kehidupan itu. Nah di sini kalau yang sunnah boleh dibatalkan sholatnya untuk memenuhi panggilan orang tua. Wa qala alaihi salatu wasalam man adza walidayhi au adza ahadahuma yadkhulun nara. Ini hadis tarhib namanya. Nabi bersabda lagi, siapa yang menyinggung lah, adza itu bukan nyakiti fisik ya, berarti menyinggung ya. Siapapun yang menyinggung kedua orang tuanya atau menyinggung salah satunya,
yadkhul an-nar. Jadi idza itu menyakiti non fisik ya. Jadi idza itu nyakiti non fisik. Kalau nyakiti fisik itu a'lama yu'limu i'laman, adzabun alim, gitu kan? Itu nyakiti fisik. Kalau idza nyakiti non fisik, nyakiti perasaan, nyakiti segala ya yang terkait non fisik aja. Ya sebenarnya sakit fisik sama non fisik ya sama aja ya Pak Haji ya. Sakit hati sama sakit fisik ya sama aja ya. Ini kata Nabi, siapa yang menyakiti perasaan hati orang tua itu diancam neraka kalau nggak segera taubat ya. Ya karena kalau sakit cuman dicubit kan cepat sembuh. Kalau sakit hati lama sekali. Itu kan masalahnya. Ya. Nah itu biasanya kalau orang tua sakit hatinya udah parah itu seumur hidup susah memaafkan. Sampai ada sahabat Nabi yang namanya Alqamah itu mau meninggal susah gara-gara sakit hati ibunya susah dihilangkan. Itu sampai jadi sahabat terbaik juga untuk mendapatkan husnul khotimah sulitnya luar biasa. Itu ya makanya birrul walidain berbakti kepada orang tua menyebabkan husnul khotimah. Tidak birrul walidain bisa menyebabkan su'ul khotimah. Itu. Makanya ada sahabat Nabi yang pernah kesulitan gara-gara pernah menyakiti orang tuanya yang cukup berat. Ya, satu riwayat mengatakan Alqamah pernah mencongkel mata sebelah ibunya. Riwayat yang lain Alqamah sebelum nikah sayang sama ibunya, begitu menikah ibunya nggak ditolek-tolek, ya. Nggak dikasih apa-apa lagi. Itu berbahaya. Tapi juga ada sahabat Nabi yang birrul walidainnya luar biasa, ya kan? Ya itu. Jadi memang beda-beda gitu itu ya. Namanya Uwais Al-Qarni Al-Yamani. Sahabat Uwais Al-Qarni dari Yaman itu birrul walidainnya luar biasa. Ya sampai Nabi pernah pesan kepada Umar nanti kalau saya sudah wafat, kamu ketemu yang namanya Uwais Al-Qarni, kamu cium tangannya, kamu salaman cium tangannya, minta doanya. Itu. Lah Umar bingung, Uwais Al-Qarni kayak apa sih kok hebat amat gitu. Lah akhirnya setiap orang yang jalan dari Yaman ke Madinah itu dihadang sama Umar. Ya, kamu Uwais Al-Qarni bukan? Enggak. Kamu Uwais Al-Qarni bukan? Bukan. Pas ketemu Uwais Al-Qarni itu lagi nuntun unta majikannya. Jadi kuli berarti ya Pak ya, tukang nuntun unta. Ya Allah, ini Uwais Al-Qarni. Langsung Umar cium tangannya minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Itu. Ternyata Uwais Al-Qarni ini anak birrul walidain nomor 1 di dunia. Itu kata Nabi. Kenapa? Karena ketika zaman Nabi masih hidup, Uwais Al-Qarni itu punya ibu yang sudah tua renta lumpuh, nggak bisa jalan. Udah tua kan? Tapi dia bilang begini, nak saya pengen masuk Islam, langsung ketemu Rasul di Madinah. Bagaimana kamu? Siap ibu, saya gendong ibu dari Yaman sampai ke Madinah. Itu. Jadi ibunya digendong dari Yaman sampai ke Madinah, pengen masuk Islam, ketemu langsung dengan Rasul. Sampai pulangnya digendong lagi. Itulah Nabi bilang tadi, anak birrul walidain nomor 1 di dunia adalah Uwais Al-Qarni. Lah sampai Nabi nyuruh Umar suruh cium tangan minta doa. Kalau begitu berarti kita cium tangan kepada orang luar biasa begitu itu boleh gitu loh Pak Haji ya. Jangan kayak orang sekarang cium tangan ke ibunya dibilang musyrik. Itu beda lagi. Memangnya keimanan, itu bukan keimanan. Ya kan? Birrul walidain cium tangan itu bukan keimanan, syariat. Dia syariat enggak ada urusan dengan musyrik. Kalau musyrik kan keimanan. Kan ada Pak orang memahami Islam secara ekstrim begitu itu. Cium tangan orang tua ke haram musyrik. Nabi juga nyuruh Umar cium tangannya Uwais Al-Qarni. Yang anak bahasa kita anak gembel ya Pak Haji ya, tukang nuntun unta.
Tapi kan solehnya luar biasa gendong ibu dari Yaman ke Madinah gitu loh. Ya jadi sama kayak bapak misalnya punya cucu hafal Quran 15 tahun, minta cium tangan ke cucu boleh, wong anak soleh kok. Ya kan gitu itu minta doa boleh walaupun itu cucu kita gitu loh. Karena tingkat kesolehannya beda dengan kita. Itu ya cuman ya jangan berlebihan gitu doang kan, sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya inilah yang dapat dibacakan, mudah-mudahan menambah wawasan buat kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.